Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang P3K. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan menjawab latihan soal P3K yang merupakan soal dari tryout Lembaga Bimbingan Belajar Bintaro Learning Center. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin join pada bimbel tersebut, maka silakan join lewat link yang terdapat di profil saya. Tentu saja link tersebut akan memberikan teman-teman promo diskon dibandingkan mendaftar tanpa menggunakan link tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan follow channel ini. Dan jangan lupa juga untuk memberikan kritik dan sarannya berupa masukan untuk konten-konten selanjutnya. Nah, di sini kita sudah mengerjakan untuk nomor 1 sampai nomor 5. Kita akan melanjutkan untuk membahas nomor 6. Nah, di soal ini berkaitan dengan kemampuan manajerial ya. Jadi di nomor 6, era COVID-19 telah merenggut begitu banyak nyawa dan juga memaksa manusia untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai pimpinan, apa yang Anda lakukan agar karyawan Anda bisa bekerja dengan tenang tanpa takut terinfeksi virus ini? A. Mempersiapkan obat-obatan dan juga vitamin. B. Memberlakukan work from home. C. Menyediakan vaksin. D. Memberikan bantuan dana untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, tentu saja untuk jawaban yang paling benar adalah bagian B. Karena di era COVID-19, keputusan yang tepat adalah memberlakukan work from home. Ya, jadi pembahasannya di sini karena memang diminta untuk upaya pencegahan virus, ya, maka tentu saja hal yang efektif atau solusi yang efektif dilakukan adalah bekerja dari rumah. Jadi jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya nomor 7. Ketika sekolah Anda sedang dalam supervisi, kepala sekolah meminta Anda untuk mengatakan bahwa seluruh fasilitas telah lengkap dan digunakan dengan baik oleh para murid. Namun faktanya fasilitas masih sangat kurang dan seringkali menghambat proses belajar mengajar. Apa yang Anda lakukan? A. Berbohong karena itu adalah perintah atasan. B. Mengatakan sesuai dengan perintah atasan meskipun sangat tidak enak hati. C. Mengatakan yang sejujurnya meskipun ada potensi akan dimarahi oleh atasan. D. Jujur terhadap supervisor bahwa fasilitas itu masih belum lengkap dan memberitahukan bahwa atasan memintanya untuk berkata sebaliknya. Tentu saja untuk jawaban nomor 7 yaitu bagian C. Kita harus jujur ya, meskipun ada potensi akan dimarahi oleh atasan. Jadi untuk soal nomor 7 ini berkaitan dengan integritas, sehingga kita perlu jujur dengan apa yang kemudian yang ada di kenyataan, dan tentu saja kita harus siap untuk dimarahi oleh atasan. Selanjutnya nomor 8. Proyek tim yang saya pimpin mendapatkan penilaian negatif dari klien karena kesalahan yang dilakukan oleh anggota tim saya. Apa yang harus saya lakukan kepada anggota tim tersebut? A. Memarahi dan memberikan hukuman sehingga bisa mengubah perbuatannya. B. Menunda pemberian gaji bulan ini supaya dia jerah. C. Tidak lagi mengajaknya dalam tim untuk kerja berikutnya. D. Bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Nah, tentu saja jawaban yang paling benar di sini adalah bagian D. Untuk pembahasannya, kenapa harus bagian D? Nah, di sini sebagai seorang ketua tim, Anda harus mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anggota tim dan melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut secara kolektif. Jadi, sebagai ketua tim, kita harus menerima kritikan tersebut ya, dan mengakui ya, dengan tentu saja bertanggung jawab dengan kesalahan yang dilakukan. Tetapi untuk perbaikannya dari kesalahan tersebut maka harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi bukan hanya kerja ketua tim ya untuk memperbaiki kesalahan tersebut, tapi kerja kolektif atau kerja tim. Selanjutnya nomor 9. Seorang ibu memotong antrian dan langsung berbicara kepada Anda yang sedang bertugas di meja pendaftaran bahwa dirinya sedang buru-buru sehingga ingin didahulukan. Ibu tersebut berkata bahwa dirinya adalah salah satu keluarga dari petinggi di kantor tersebut. Maka apa yang Anda lakukan?
A. Langsung memberikan antrian selanjutnya kepada ibu tersebut karena memang terlihat sangat terburu-buru. Ya, tentu saja ini tidak benar karena setelah mendengar bahwa ibu tersebut adalah keluarga dari petinggi dari kantor tersebut. B. Membantu ibu tersebut karena pelanggan lain juga tidak marah. Tentu saja ini juga salah karena dalam kondisi mengantri ya. C. Membujuk ibu tersebut untuk mengantri terlebih dahulu. Tentu saja ini alasan atau jawaban yang moderat dan sangat positif ya, kita membujuk ibu tersebut untuk bisa mengantri terlebih dahulu. Kemudian D. Menolak permintaan ibu tersebut dengan tegas. Tentu saja hal ini benar tetapi tidak tepat kita lakukan ya untuk dalam lingkungan sosial. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian C. Nah, tentu saja untuk pembahasan bagian C, salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang ASN sebagai pelayan masyarakat adalah kemampuannya untuk melakukan komunikasi yang baik dan sopan. Jadi poin penting di sini adalah seorang ASN ya, meskipun menemukan kondisi yang tentu saja sangat kompleks, maka diperlukan komunikasi yang baik dan sopan. Selanjutnya nomor 10. Apa yang Anda lakukan dalam persiapan untuk melakukan suatu proyek? A. Rapat dengan seluruh anggota tim dan mengeksekusi perencanaan. B. Melakukan pertemuan dengan tim untuk melihat kesesuaian antara rencana dan hasil. C. Membaca berbagai berita dan juga penelitian terkait dengan proyek. D. Menghubungi berbagai rekan untuk membantunya dalam kelancaran proyek. Jadi ini apa yang harus kita lakukan dalam persiapan untuk melakukan suatu proyek. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah bagian B, di mana melakukan pertemuan dengan tim untuk melihat kesesuaian antara rencana dan hasil. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah bagian B. Ya, melakukan pertemuan dengan tim untuk melihat kesesuaian antara rencana dan hasil. Nah, adapun untuk pembahasan jawaban B, salah satu aspek dalam kemampuan yang berorientasi pada hasil adalah bagaimana Anda bisa melihat kesesuaian antara rencana dan juga hasil. Kemampuan ini akan memudahkan Anda untuk menentukan rencana apa yang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan rencana yang sepertinya memiliki probabilitas atau kemungkinan yang rendah untuk terlaksana, sehingga akan memudahkan instansi tempat Anda bekerja. Jadi kalau kita dalam persiapan untuk melakukan suatu proyek ya, maka seharusnya yang dilakukan adalah kita harus melakukan pertemuan dengan tim ya, dan membicarakan antara rencana dan hasil yang kita harapkan. Jadi ketika kita punya hasil yang diharapkan, maka tentu saja kita harus sesuaikan dengan rencana untuk menuju hasil tersebut. Nah, demikianlah informasi terkait dengan pembahasan soal P3K yang berkaitan dengan kemampuan manajerial dan sosial kultural. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, share, dan follow channel ini. Dan buat teman-teman semuanya, jika ingin bergabung dengan bimbingan belajar Bintaro Learning Center, maka teman-teman silahkan mengikuti link yang terdapat pada profil saya. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.